Kita akan melihat di 1 Korintus 15 ayat 33. Begini kata Tuhan kita, janganlah kamu apa? Sesat, ngawur, sembrono, maunya sendiri. Jangan sesat. Pergaulan yang apa? Buruk, merusakkan apa? Kebiasaan yang baik. Menurut kalian anak-anak remaja, ayat ini berlaku untuk binatang atau tidak? Tadi kita sudah belajar itu. Untuk binatang berlaku tidak? Kenapa tidak? Karena binatang kenapa? Ayo jawab baik-baik. Binatang kenapa? Tidak terpengaruh oleh pergaulan di antara mereka. Mereka tetap konsisten kepada prinsip siapa induk mereka. Binatang itu sangat tidak terpengaruh oleh pergaulan dengan binatang yang lain. Nah, besok kalian akan kembali ke Denpasar. Berarti kalian akan kembali pada aktivitas sehari-hari. Semua firman, semua perbuatan Tuhan, semua kuasa Tuhan yang pernah kita alami, itu bukan setan yang merusak. Dengarkan ya, bukan setan yang merusak, bukan iblis yang merusak. Apapun firman yang kita pernah dengar, betapa hebatnya zaman Tuhan dalam hidup kita, betapa luar biasanya lawatan Tuhan merubah kita. Bukan setan yang merusak semuanya, tapi diri kita sendiri ketika kita memutuskan bergaul dengan siapa. Ketika Bill Gates drop out, dia nggak bisa menyelesaikan kuliahnya. Bisa nggak Bill Gates jadi pengangguran dengan putus asa? Bagaimana nasibku nanti? Aku masih muda, nggak bisa kuliah, aku di DO. Lalu dia membiarkan dirinya hanyut bersama teman-temannya yang nggak karu-karuan. Bisa tidak? Bisa. Akhirnya dia rusak. Maka nggak ada revival, nggak ada hal yang besar dalam dunia komputer. Maka itu kita harus tahu dengan siapa kita bergaul. Mark Zuckerberg, dia nggak perlu pusing, masih anak umur 18 tahun di Amerika lagi hidupnya. Ngapain dia mau sibuk-sibuk ngurus teman-temannya untuk bisa punya komunikasi? Dia mikir pakai jaringan apa ya, pakai situs apa yang paling gampang. Tapi Mark Zuckerberg buat sesuatu. Siapa ingat sebelum Facebook ada jaringan sosial yang sangat digemari anak-anak muda, apa namanya? Friendster. Umurnya cuma pendek Friendster itu. Padahal Friendster sudah hebat zaman itu. Semua orang punya Friendster. Begitu Facebook muncul, habis Friendster. Orang gagal maupun orang berhasil, bukan setan yang mempengaruhi, tapi orang itu sendiri. Dia milih bergaul dengan siapa. Mazmur pasal 1 mulai ayat yang pertama. Mazmur pertama ayat pertama, kita melihat hebat sekali ini. Ada kata apa yang pertama? Ayo kata apa? Berbahagialah. Semua orang ingin hidup bahagia tidak? Pasti ingin. Apalagi kalian masih remaja. Siapkan diri kalian untuk besok kalau sudah dewasa, sudah bekerja, sudah menikah, sudah punya keluarga, hidup kalian bahagia. Tidak ada orang dia gila maupun bodoh, miskin maupun kaya, cita-citanya gini, aku membayangkan hidupku susah, hidupku menderita. Wah, aku senang begitu. Ada nggak orang segila itu ngomong juga gitu? Ada tidak? Coba jawab. Tidak ada. Nah, firman ini memberitahukan kepada kita, bahagia itu karena apa? Sama seperti yang tadi kita pelajari. Orang berhasil atau gagal bukan karena apanya? Ada 3. 1, uangnya. 2, penampilan. 3, pendidikannya. Sama. Orang bahagia itu bukan karena berapa miliar uangnya. Tidak. Orang bahagia bukan mobilnya merek apa. Tidak. Tapi orang berbahagia, kata Tuhan kita, lihat ini. Berbahagialah orang yang tidak apa? Baca Alkitab saudara. Tidak apa? Berjalan menurut nasihat orang fasik. 2, yang tidak apa?
berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita patut heran dan bersyukur kepada Bapa di surga. Kalau Dia berfirman sangat mudah dimengerti. Keluarkan 3 kata penting: berjalan, duduk, berdiri. Kembali ya, berjalan, berdiri, duduk, urutannya. Nah, yang namanya orang hidup, ya dengar ya, yang namanya orang hidup pasti memenuhi 3-tiganya. Ya atau tidak? Walaupun orang itu lumpuh, kakinya nggak berdaya, dia tetap bergerak tidak? Tetap jalan tidak? Walaupun pakai kursi roda, kan dia jalan juga, bukan? Nah, inilah konsep hidup. Jadi yang namanya orang hidup, dia pasti apa? Berjalan. Dia pasti apa? Berdiri. Dia pasti apa? Duduk. Nah, anak-anak remaja, sangat penting buat kalian untuk melihat, mengetahui, mengenali dengan siapa dan di mana kalian berjalan. Lagi sekali, mengenali dengan baik dengan siapa dan di mana kalian berjalan. Betul? Nomor 1, dengan siapa. Teman perjalanan itu lebih punya pengaruh atau tidak dibanding saudara kandung. Ngerti pertanyaannya? Dengarkan baik-baik. Antara saudara kandung, entah kakak atau adik, dengan teman seperjalanan, mana yang lebih punya pengaruh? Jelas teman. Bahkan usia remaja sudah terbukti mama papa pun bisa dilawan. Kalau teman ngomong apa, ayo jujur. Biasanya secara fakta anak remaja lebih senang menuruti kata temannya atau kata papa mamanya. Kata teman, maka itu seringkali ribut dengan orang tua. Kalian sekarang tahu rahasia bahagia. Berjalan dengan siapa. Nah, itu bedanya manusia dengan binatang. Walaupun binatang itu nggak pernah ketemu spesies dengan dia, dia nggak pernah terpengaruh jadi yang dia bergaul. Dia tetap binatang itu. Kalau manusia tidak. Dari kecil ini dididik keluarga baik-baik. Dari kecil rajin sekolah minggu. Anak itu setia ke gereja, rajin berdoa. Udahlah hebat. Tiba-tiba suatu peristiwa terjadi. Ya, saya beri contoh. Orang tua usaha bangkrut, rumah dijual, kerjaan habis. Mereka harus pindah ke suatu tempat lain. Dan ternyata karena mereka orang tua ini tidak mampu menyewa rumah di daerah yang baik, lalu orang tua ini terpaksa nyewa rumah di daerah pelacuran, di daerah preman yang begitu gelap, begitu jahat. Terpaksa anak-anak mereka harus bertumbuh di lingkungan yang baru karena kondisi itu. Maka teman-teman mereka adalah orang-orang di daerah itu. Secara logika, anak ini jadi baik atau jadi rusak? Pasti rusak, karena dia sedang bergaul dengan siapa. Jadi kata berjalan, berdiri, duduk itu sangat-sangat penting sebagai anak remaja. Kalian teliti. Kalian berjalan dengan siapa, jalan di mana, berdiri di mana, duduk dengan siapa. Karena waktu duduk beramai-ramai dengan teman-teman itu, maka muncul kata-kata yang macam-macam lagi. Maka itu 1 Korintus 15 ayat 33 penting kalian perhatikan. Bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau sejak remaja teman berjalan, teman berdiri, teman duduknya itu orang-orang yang rusak. Bagaimana orang itu kalau dewasa akan bahagia? Tidak akan mungkin. Sebab kerusakan sudah masuk dalam hidupnya. Ini yang kita harus jaga baik-baik. Suatu kali saya baca sebuah ilustrasi bagus. Ini terjadi di Inggris berapa abad yang lalu ketika mobil maupun motor belum ditemukan. Sehingga orang kemana-mana pakai kuda. Seorang anak muda
datang kepada seorang gembala dengan hancur hati, dengan menyesal.